PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Misteri Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moka ACP. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Tumbal Bayi Pertama. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Irene sebagai Dewi Sumbi, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-21 telah dikisahkan, Nini Pelet dan Dewi Sumbi akhirnya berangkat meninggalkan puncak Gunung Ciremai untuk terus mencari tempat. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tapi mereka juga telah membawa seekor ular berkepala bayi yang diberi nama Tumbal oleh Nini Pelet. Bayi itu adalah hasil hubungan raga dan seorang perempuan desa. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama bagian yang ke-22. Ibu, kita pelan-pelan saja jalannya. Nanti si Tumbal bangun. Jangan pedulikan bayi itu, Dewi. Nanti dia bisa membuatmu susah saja. Tidak, Bu. Aku sayang dengan si Tumbal ini. Biar saja dia terus bersamaku. Ya, terserahmu sajalah. Asal kau jangan terlalu memikirkan si Tumbal. Aku mengerti. Lihat, Bu. Si Tumbal tidurnya nyenyak sekali di gendonganku ini. Ayolah, Dewi. Percepat jalanmu. Dewi Sumbi terus menciumi si Tumbal, seekor ular berkepala bayi itu. Dia nampaknya sangat sayang pada bayi itu. Nini Pelet merasa tidak suka kalau Dewi Sumbi terus memperhatikan bayi berbadan ular itu. Kita tinggalkan sejenak Nini Pelet dan Dewi Sumbi yang terus melanjutkan perjalanannya. Kini kita kembali ke gua tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa. Saat itu di mulut gua yang tertutup rapat oleh air terjun, nampak Restu Singgi tengah menyenderkan tubuhnya di dinding gua. Restu, besok pagi kita sudah harus meninggalkan gua ini. Iya, tentunya jika kita sudah berhasil memusnahkan Nini Pelet itu. Sepertinya kau merasa senang juga tinggal di gua ini. Iya, aku memang senang di sini. Apalagi jika terus bersamamu. Kau mau tinggal di gua ini? Asal denganmu? Aku mau. Tapi bagaimana jika kita kawin dan kita mempunyai anak? Apakah anak-anak kita kelak terus di sini? Iya, anak-anak kita akan kita ajari berbagai ilmu agar mereka kelak menjadi pendekar-pendekar yang tangguh. Tapi... Kenapa kau tidak lanjutkan? Kita hanya menghayal saja. Kita sendiri belum kawin. Kau ingin cepat bersuamikan aku? Itu sudah rencana kita, bukan? Tapi aku juga harus kembali ke tempat kelahiranku. Aku harus memperkenalkan kau dengan saudara-saudaraku. Kau mau kan? Tentu. Apakah keluargamu banyak? Cukup banyak. Aku mempunyai seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Dan aku yang paling bungsu. Pantas. Kenapa? Biasanya anak bungsu itu paling manja. Cepat tersinggung dan banyak marah. Cerewet. Enak saja kalau bicara. Kau yang cerewet. Kau jahat. Sudah Nilam. Nilam Cahya memukuli Restu dengan sayangnya. Restu Singgih tertawa menangkisi pukulan itu. Dan tiba-tiba Restu menangkap kedua tangan Nilam Cahya. Nilam Cahya terdiam. Dia menunduk. Restu Singgih memandanginya dengan simpatik. Restu Singgih menjulurkan kedua kakinya. Lalu perlahan-lahan Nilam Cahya menidurkan kepalanya di pangkuan Restu Singgih. Restu, sampai kapan sebenarnya kita terus begini? Rasanya aku sudah bosan dengan pengembaraan kita.
Aku mau pulang ke kampung halamanku. Aku rindu dengan kakak dan saudara-saudaraku di sana. Aku ingin kita cepat sampai di rumahku. Aku ingin kakak dan saudara-saudaraku kenal dengan calon suamiku. Iya, aku mengerti. Itu adalah salah satu kebahagiaan. Tapi untuk saat ini, kita harus bersabar, Nila. Bukankah banyak mengembara? Kita belajar kematangan berpikir, leluasa dalam bertindak, mengerti akan kehidupan. Aku inginkan anak-anak kita kelak selalu mengerti keadaan. Jika banyak pengalaman yang kita dapati. Kata orang, perkawinan itu indah. Apalagi jika dilatar belakangi kasih sayang dan cinta. Aku mengerti kalau perkawinan itu adalah tempat di mana setiap orang kembali menemui dirinya sendiri. Sebab banyak orang yang tidak punya arah, masih mencari-cari kebenaran dirinya jika kita masih hidup dalam kesendirian. Walau tidak jarang orang berhasil, hanya dengan prinsip dan disiplin yang ada. Tapi itu juga belum merupakan jaminan bahwa kita hidup dalam diri kita sendiri. Jika kita sudah memiliki istri atau suami dan anak-anak, itulah kebenaran yang kita cari. Asal kita berniat baik. Pengertian macam apa itu? Kenapa? Kau merasa tidak suka? Atau memang tidak masuk akal? Aku suka. Tapi itu kan datangnya dari pikiranmu sendiri. Pikiran orang itu berbeda, Restu. Beda atau tidak, itulah arti kebenaran diri dalam perkawinan. Kau ngantuk, Nilam? Nilam Cahya akhirnya tertidur lelap. Restu Singgih memperhatikannya dengan sayang. Perlahan-lahan dia cium kening kekasihnya dengan sayang. Lihat, Nilam. Eyang sudah membuka air terjun itu. Kini kita harus pergi. Ayo, Nilam. Tunggu, Restu. Bagaimana kau bisa turun? Jurang ini kan sangat terjal dan jauh ke bawah sana. Iya. Aku tidak sabar. Kita berarti harus menunggu pertolongan Eyang Guru. Restu Singgih yang sudah sampai ke mulut gua, dia mundur kembali. Tidak beberapa lama, dari dalam gua itu muncul seberkas sinar kebiruan. Sinar itu memanjang dan langsung mengikat tubuh Restu Singgih dan Nilam Cahya. Restu, sinar biru ini sudah Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Sinar biru ini akan membawa kita ke bawah jurang sana. Benar kata Restu Singgih. Sinar biru yang mengikat tubuh mereka lalu mengangkat mereka ke atas dan mendorongnya ke bawah jurang. Hingga akhirnya Restu Singgih dan Nilam Cahya sampai di bawah jurang. Nah, Nilam, kita sudah sampai di bawah jurang ini. Iya, kita sudah bebas melihat udara luar lagi. Nilam, lihatlah 2 ekor kuda tengah berdiri di tepi sungai. Eyang pasti yang sengaja menyediakan kuda-kuda itu untuk kita. Iya, bukankah itu si belang kudamu, Restu? Dan itu kuda putihku. Benar. Ayo kita ke kuda itu. Ayo. Nilam, apakah kau tahu arah mana untuk kita tiba di desa Linggarjati? Mana aku tahu. Kita cari saja ya. Bagaimana kita mencarinya kalau arah jalannya tidak tahu? Tapi sebaiknya kita jalan ke arah timur saja. Bukankah arah itu akan menuju hutan Ciremai? Tapi di sana banyak jalan. Kita bisa cari jalan mana yang bisa sampai ke desa Linggarjati. Kita bisa kesasar nanti. Tidak mungkin, Nilam. Rasanya aku pernah mendengar desa Linggarjati. Desa itu memang berada di arah timur. Terserah kau sajalah. Restu, hari sudah malam. Kini kita akan memasuki hutan Ciremai. Bagaimana, Restu? Kenapa? Kau takut? Kita perlu hati-hati. Hutan Ciremai itu berbahaya, kan? Apalagi malam hari begini. Berbahaya atau tidak, itu soal biasa. Namanya juga hutan. Kita memang harus melalui hutan Ciremai ini. Karena jalan kita hanya ini satu-satunya. Tapi perasaanku terasa tidak enak, Restu. Rasa takut dan khawatir timbul. Buanglah perasaanmu itu. Kita harus mempercepat perjalanan kita. Memang banyak rintangannya. Nilam Cahya timbul rasa khawatirnya karena mereka kini akan memasuki hutan Ciremai, hutan yang dikenal berbahaya. Hutan Ciremai itu memang kelihatan angker. Suasana di tempat itu tidak menyenangkan dan sangat menakutkan. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Khawatir bisa dihadapi siluman hutan ini. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Atau sebaiknya kita istirahat saja dulu.
Biar besok pagi kita melanjutkan lagi perjalanan kita. Tidak perlu. Aku tidak lelah. Kita terus saja jalan. Betul, kau tidak lelah? Iya. Restu, kita istirahat saja dulu. Katanya kau tidak mau. Tidak, kita berhenti saja di sini. Ya, baiklah. Kita berhenti di sana itu. Itu ada sebuah pohon besar. Pohon itu cukup aman. Ayo. Lelah juga ya. Katanya tadi tidak mau istirahat. Aku hanya mengujimu. Kalau ternyata aku kan yang lebih kuat dalam perjalanan. Kau kan laki-laki. Kau bisa saja, Nilam. Nilam, kau lapar? Iya, tapi di mana kita akan mencari makanan di hutan seperti ini? Bagaimana kalau kita berburu? Mencari binatang buruan? Iya. Bukankah kau suka dengan binatang buruan? Kau mau mencarinya? Aku kira di sekitar tempat ini juga banyak binatang yang bisa kita makan. Kau saja yang mencarinya. Aku masih ingin istirahat. Baiklah. Kau tunggu di sini ya. Restu Singgi segera beranjak dari tempatnya. Tapi belum sempat dia pergi, tiba-tiba seekor ular besar turun dari atas pohon. Restu! Ular, Restu! Ular? Nilam! Jangan bergerak, Nilam! Itu kelihatannya keras sekali. Dia besar sekali. Lidahnya menjulur seperti ingin menyerang Nilam. Ular itu bertengger memperhatikan aku. Dia sepertinya ganas dan akan menyerangku. Ular itu sudah siap akan menyerang Nilam. Aku harus lebih dulu menyerangnya. Aku akan menggunakan pukulan jagat alur jarak jauh. Restu Singgi bersiap-siap. Dia lalu mengeluarkan pukulan jagat alur jarak jauhnya. Ular itu terkena pukulan jagat alur. Dia terjatuh dan mengeluarkan suara teriakan seorang gadis. Restu, lihat. Ular itu tergeletak. Tapi aneh. Ular itu tadi berteriak. Teriakannya seperti suara seorang gadis. Iya. Tadi aku mendengar suara seorang gadis berteriak. Restu, lihatlah ular itu. Dia bergerak-gerak. Iya. Restu, ular itu berubah menjadi seorang gadis. Gadis itu berguling-guling, kemudian berubah kembali menjadi ular dan tergeletak mati. Ular siluman, Nilam. Itu ular siluman penghuni Gunung Ciremai. Iya, lihat gadis itu. Dia berguling-guling. Restu, gadis itu berubah kembali menjadi ular. Dia mati. Iya. Gadis itu kembali ke asalnya sebagai siluman ular Gunung Ciremai. Dia mati dan menjadi penghuni-penghuni Gunung Ciremai. Ular itu hilang, Restu. Iya. Ular itu kembali ke asalnya. Kasihan. Dia sebenarnya berasal seperti kita, Nila. Tapi dirinya sudah terpengaruh siluman ular. Apakah pimpinan mereka Nini Pelet? Iya. Nini Pelet adalah junjungan mereka. Kalau begitu, mari kita berangkat. Tempat ini sepertinya tidak aman. Iya. Hutan Ciremai ini memang berbahaya. Ayo, Restu, kita naik ke kuda kita. Restu Singgi dan Nilam Cahaya naik ke atas kudanya. Mereka merasa tempat mereka istirahat tidak aman. Mereka lalu pergi dari tempat itu. Kita sudah keluar dari hutan Ciremai, Restu. Arah mana lagi yang akan kita tuju? Terus saja kita jalankan kuda kita. Kenapa berhenti, Restu? Lihat itu perempatan jalan, Nilam. Nah, kita jalan yang itu saja. Yang arah ke timur itu. Ayo, Nilam. Apa tidak salah? Nanti kita tersesat jalan. Tidak, aku yakin.
Jalan arah timur itu jalan yang akan menuju desa Linggarjati. Ayo Nilam. Hiya, hiya, hiya. Restu Singgi memutuskan untuk jalan ke arah timur. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya menuju jalan ke arah timur. Malam semakin larut. Perjalanan mereka sudah jauh sekali. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tepi sungai. Yang mana sungai itu nampak lebar untuk diseberangi. Hari saat itu sudah terang. Matahari bersinar menerangi suasana sungai yang nampak sunyi. Sungai besar itu terletak di kaki perbukitan yang pandangan sekelilingnya nampak indah. Lihat Restu, kita menemui jalan buntu. Jalan yang kita lalui sampai di tepi sungai besar ini. Iya, baru pertama kali ini datang ke sungai sebesar ini, Nila. Apalagi aku. Mana aku tahu kita berada di mana saat ini. Nilam, lihat di seberang sana itu. Di seberang sungai ada orang tengah duduk di sebuah perahu kecil. Sepertinya seorang laki-laki. Sayang wajahnya ditutupi topi tudung. Panggil saja orang itu, Restu. Kita bisa mencari keterangan dari orang itu. Kita ke tepi sana saja. Hiya, hiya. Restu Singgi dan Nilam Cahya bergerak ke arah depan tepi sungai. Mereka melihat ada seseorang tengah duduk di sebuah perahu kecil. Mereka segera memanggil orang itu yang duduk di perahu kecil di seberang sungai besar. Restu, lihat. Orang itu menjalankan perahu kecilnya ke arah kita. Iya, dia mendayungkan perahu kecilnya ke arah kita. Sepertinya orang itu memang seorang laki-laki. Iya, dia seorang laki-laki tua, Restu. Tapi wajahnya kurang jelas. Wajahnya tertutup topi tudungnya itu. Orang yang berada di atas perahu kecil itu terus mendayungkan perahunya perlahan-lahan. Tidak beberapa lama kemudian orang itu tiba-tiba tepat di hadapan Restu Singgi yang tengah berdiri di muka sungai itu. Benar, dia laki-laki tua dan bungkuk. Tapi kenapa dia tidak mau membuka topi tudungnya itu? Kakek! 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 Orang itu lalu naik ke tepi sungai. Dia sepertinya tidak mau mempedulikan Restu Singgi dan Nilam Cahya yang berada di hadapannya. Aneh. Tuli barangkali dia. Kenapa dia diam saja aku panggil-panggil? Dia seperti tidak mempedulikanku. Restu Singgi penasaran. Dia lalu mendekati orang itu. Sementara Nilam Cahya yang berada di atas kudanya, dia juga heran. Dia hanya memperhatikan orang itu. Orang itu lalu berhenti. Dia duduk di atas batu besar. Restu Singgi semakin heran. Orang itu tetap saja diam. Dia seperti tidak mempedulikan Restu Singgi yang datang mendekatinya. Kakek! Apakah kakek tidak mendengar teriakanku, Kek? Apakah kakek memang sengaja ingin memuji kami? Kakek bersikap tidak sopan sekali pada kami. Kakek seolah-olah tidak mau mempedulikan kami. Restu Singgi menatap tajam orang itu. Orang itu lalu bergerak perlahan. Dia membenarkan letak duduknya. Dia pandangi sungai besar itu. Nilam Cahya melihatnya dengan benci. Kakek terlalu sombong. Kakek benar-benar tidak sopan. Kakek, maafkan kami, Kek. Jika cara kami yang salah. Kami hanya ingin bertanya. Apakah kakek tahu arah mana yang harus kami tuju untuk tiba di desa Linggarjati, Kek? Berapa banyak akan kalian bayar aku untuk mengetahui itu? Oh, rupanya kakek ingin memeras kami. Aku butuh uang. Desa yang kalian akan datangi itu pun sangat membutuhkan uang banyak. Jadi, kakek tahu arah jalan ke desa Linggarjati? Kalau soal bayaran, kami akan sanggupi. Tapi kenapa kakek katakan desa yang akan kami datangi banyak membutuhkan uang? Desa itu tengah dilanda malapetaka yang menyedihkan. Kek, jika boleh kami tahu, ceritakanlah pada kami. Tidak perlu. Nanti kalian akan tahu sendiri. Tapi, aku ingatkan, sebaiknya kalian jangan ke desa itu. Jika kalian masih ingin hidup. Kenapa begitu, Kek? Nanti kalian akan tahu sendiri. Kakek membuat kami penasaran. Cepatlah tunjukkan pada kami.
Arah jalan mana yang harus kami tuju untuk sampai ke desa Linggarjati? Mana uang bayarannya? Ini, uang ini jumlahnya cukup banyak. Ambil ini. Nah, kini kakek, tunjukkanlah tempatnya. Mari, kita naik ke perahuku itu. Restu Singgi dan Nilam Cahya mengikuti kakek bongkok itu. Kakek itu lalu naik ke atas perahu kecilnya. Restu Singgi dan Nilam Cahya ikut naik di perahu kecil itu. Kemudian kakek bongkok itu mendayung perahunya ke arah sepanjang sungai. Kenapa kita mengarah ke sepanjang sungai ini? Kita mau kemana? Mau dibawa kemana kami ke arah sepanjang sungai ini? Kakek bongkok terus mendayungkan perahu kecilnya. Nilam Cahya nampak penasaran dan jengkel pada kakek itu. Dia diam berdiri di depan perahu kecil yang berjalan agak tenang. Sementara Restu Singgi duduk di dekatnya. Restu, lihat sepanjang tepi sungai itu. Nampaknya hutan belantara. Benar, Nilam. Sepanjang tepi sungai itu hutan belantara. Kelihatannya hutan angker. Iya, sunyi sekali. Aku tidak melihat ada rumah atau orang. Siapa sebenarnya kakek bungkuk itu, Restu? Nampaknya mencurigakan sekali. Dia berada seorang diri di sungai yang sunyi ini. Jangan bicara sembarangan. Kita belum tahu jelas siapa dia. Kita ikuti saja. Perahu kecil itu terus meluncur dengan tenang. Nilam Cahya yang berdiri memperhatikan tepi sungai, di mana nampak sepanjang jalan tepi sungai itu memang hutan belantara. Hutan itu banyak ditumbuhi pohon-pohon liar yang akarnya tak beraturan. Kakek, masih jauhkah perjalanan kita? Iya, Kek. Nanti kalian akan tahu. Sudahlah, diam. Aku bertanya sungguh-sungguh, kakek. Kenapa dijawab dengan kalimat itu terus? Aku ini juga menjawab dengan sungguh-sungguh. Sudahlah, Nilam. Ikuti saja dulu kakek itu. Barangkali sikapnya memang sudah begitu. Iya, nanti pun kau akan tahu sendiri. Perahu kecil itu terus meluncur. Sudah agak jauh sekali perahu itu bergerak. Dan akhirnya kakek bongkok itu menghentikan perahunya. Dia memutarkan perahunya itu dan mengarahkan ke tepi sungai. Kakek, apakah kita sudah sampai? Kalian sudah tahu aku memberhentikan perahuku ini di tepi sungai ini. Kenapa mesti bertanya? Hah? Ayo. Maaf, Kek. Kami perlu tahu juga. Karena daerah yang kami tuju belum kami ketahui. Sudah, turunlah kalian. Terus berjalan ke hutan itu. Jadi kakek tidak mengantar kami? Aku tidak berani datang ke desa itu. Ayo, turunlah kalian. Sebentar lagi hari ini akan gelap. Aku harus pergi meninggalkan daerah ini. Ayo cepat turun. Iya, Kek. Ayo, Nilam. Restu Singgi dan Nilam Cahya turun dari atas perahu kecil. Keduanya lalu sampai ke daratan tepi sungai. Kakek bongkok itu memutarkan perahunya kembali. Restu Singgi dan Nilam Cahya memperhatikannya dengan curiga. Selamat datang di desa celaka itu, tuan-tuan. Berhati-hatilah kalian. Mencurigakan sekali kakek itu. Apa maksudnya dia menakut-nakuti kita? Barangkali benar apa yang dikatakan kakek itu, Nilam. Kita memang perlu berhati-hati. Karena desa yang kita datangi belum kita kenal. Tapi apa yang dia maksudkan dengan desa celaka itu? Kita lihat saja nanti. Apa yang sedang terjadi di desa Linggarjati itu. Sudahlah. Ayo kita jalan. Restu Singgi dan Nilam Cahya bergerak menuju ke arah hutan itu. Hutan itu nampak benar-benar hutan belantara. Keadaannya sunyi. Pohon-pohon di hutan itu besar dan lebat. Restu Singgi dan Nilam Cahya merasa asing sekali. Keduanya bingung arah mana yang akan mereka tuju. Restu, kita jalan kemana ini? Hutan ini asing sekali. Keadaannya menyeramkan. Sepertinya hutan ini tidak beda dengan hutan Ciremai. Iya, kakek itu aneh. Kenapa kita mau saja ditunjukkan jalan ke hutan ini ya? Kau sendiri yang menurutinya. Sudahlah, biar kita jalan terus saja. Jalan di hutan ini hanya satu arah. Restu Singgi dan Nilam Cahya melanjutkan kembali perjalanannya. Keduanya masih bingung. Walau jalan di hutan itu hanya ada satu arah. Sudah cukup jauh mereka berjalan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Berhenti dulu, Restu. Aku lelah sekali.
Perjalanan kita sudah sangat jauh. Iya. Kakek itu berbohong barangkali. Kita sudah berjalan cukup jauh. Tapi kita belum juga menemukan tanda-tanda adanya perkampungan penduduk. Iya. Kakek itu pasti telah menipu kita. Nilam, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita jangan sampai kemalaman di hutan ini. Kau lihatlah, sebentar lagi hari akan gelap. Iya. Hari sudah begitu senja. Hari akan gelap. Ayo Nilam, kita jalan lagi. Restu Singgih dan Nilam Cahya melangkahkan kakinya kembali. Mereka sudah merasa lelah, tapi mereka belum juga menemukan desa yang mereka tuju. Hari sudah mulai gelap. Restu Singgih dan Nilam Cahya masih tetap berjalan. Tidak beberapa lama, mereka tiba di sebuah tempat yang penuh dengan kuburan. Restu, kita memasuki daerah pemakaman. Lihat, banyak sekali di tempat ini kuburan. Iya, tempat ini penuh kuburan. Lihatlah di atas kuburan-kuburan itu, Nilam. Banyak sekali tumpukan tulang manusia. Iya. Tumpukan tulang-tulang manusia banyak berserakan di atas kuburan-kuburan itu. Sepertinya tulang-tulang manusia itu bekas kematian yang liar, Restu. Iya, sepertinya memang begitu, Nilam. Ayolah, Restu. Barangkali kuburan-kuburan itu bertanda kita sudah dekat dengan perkampungan penduduk. Iya, mungkin kita sudah mendekati perkampungan. Atau barangkali desa Linggarjati yang kita tuju. Restu Singgih dan Nilam Cahya bergerak meninggalkan tempat yang penuh kuburan itu. Keduanya mempercepat jalannya, karena mereka yakin sebentar lagi akan sampai di sebuah perkampungan. Ternyata benar, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang sunyi. Desa ini tidak tumbuh pohon-pohon yang lebat. Desa itu nampaknya gersang jika dilihat siang hari. Tanah-tanah jalan desa itu retak-retak, bagaikan terserang kekeringan yang cukup parah. Restu, akhirnya kita temukan sebuah perkampungan penduduk. Lihatlah, itu rumah-rumah penduduk. Kita bisa bermalam di salah satu rumah penduduk itu. Iya, desa ini sunyi dan jauh terpencil. Apakah desa ini Linggarjati yang kita cari, Nilam? Entahlah. Kita bisa tanyakan nanti pada penduduk. Restu, kini kita harus mencari sebuah rumah untuk kita istirahat dan bermalam. Iya. Nilam, bagaimana kalau kita bermalam di rumah itu saja? Itu yang berada tersendiri di antara rumah-rumah yang lain. Baiklah, ayo kita ke rumah itu. Restu Singgih dan Nilam Cahya bergerak menuju rumah yang mereka inginkan itu. Rumah itu berbentuk panggung. Rumah itu terletak tersendiri di antara rumah-rumah penduduk lainnya. Restu, kita sudah sampai di depan rumah ini. Tapi kenapa di dalam gelap sekali? Barangkali penghuninya sudah tidur, Nilam. Barangkali begitu. Tapi coba aku ketuk saja pintunya. Nilam Cahya naik di atas rumah berbentuk panggung itu, diikuti oleh Restu Singgih. Mereka akhirnya sampai di atas rumah itu. Mereka berdiri di muka pintu yang tertutup rapat sekali. Ayo, kita naik ke atas rumah ini. Selamat malam. Permisi. Pak. Shh, jangan keras-keras, Nilam. Nanti mengganggu mereka. Aku harus bagaimana? Kalau tidak teriak, mereka tidak akan dengar kita di dalam. Pelan-pelan saja. Sudah, biar aku saja yang mengetuk pintunya. Pak, Bapak, Bu, Ibu. Aku sudah lelah begini. Aku benar-benar ingin istirahat, Restu. Memangnya hanya kau yang ingin istirahat? Aku juga lelah. Iya, aku tidur di depan rumah ini saja. Nilam, kau ini apa-apaan sih? Nanti kita malah dicurigai. Habis, pintunya tidak dibukakan juga. Barangkali penghuni rumah ini sudah tidur. Kita harus bersabar. Mau numpang kok tidak bersabar? Sudahlah, kita cari tempat lain saja. Barangkali di rumah penduduk lainnya masih belum tidur penghuninya. Ayolah, kalau itu maumu. Nilam Cahya menjadi jengkel. Dia merasa putus asa karena pintu rumah itu tidak juga dibukakan oleh penghuninya. Dia lalu memutuskan untuk pergi mencari tempat lain. Mereka lalu pergi meninggalkan rumah itu. Kita cari rumah yang mana lagi, Nilam? Semua rumah sudah tertutup rapat dan gelap. Jalan saja terus. Nilam, kita tidak sabar. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Sepertinya daerah ini daerah gersang sekali. Iya, desa ini sepertinya sedang dilanda kekeringan. Restu Singgih baru menyadari ketika melihat sepanjang jalan desa itu
tanahnya retak-retak. Mereka beranggapan bahwa desa itu tengah dilanda kekeringan. Mereka lalu terus berjalan lagi, hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang sunyi, yang jauh dari rumah-rumah penduduk. Restu, kita kemana lagi? Sepertinya kita sudah jauh melewati rumah-rumah penduduk. Tempat ini sangat sunyi. Kita terus saja jalan ke depan, Nilam. Di depan sana nampaknya lain. Lalu kita mau apa ke sana? Siapa tahu di sana juga terdapat rumah penduduk. Ayo. Restu Singgi lalu mengajak Nilam Cahya ke tempat yang dilihatnya itu. Memang, tempat itu nampak agak lain. Tempat itu terdapat beberapa pohon rindang. Dan ketika mereka tiba di tempat itu, tiba-tiba mereka terkejut. Mereka melihat ada sebuah bangunan tua berbentuk seperti pendopo. Bangunan itu adalah sebuah rumah tua bertingkat dan besar. Lihat, sebuah rumah bertingkat dan besar sekali. Bentuknya seperti pendopo. Aneh. Di desa yang terpencil dan sepertinya tengah dilanda kekeringan, ada sebuah rumah sebesar itu. Iya, rumah itu bentuknya lain sekali dan paling bagus. Sepertinya rumah itu milik orang kaya, Restu. Iya, itu pasti. Rumah itu terpisah sendiri dari rumah-rumah penduduk lainnya, Nila. Bagaimana kalau kita ke rumah itu? Apakah penghuninya mau menerima kita? Jika niat kita baik, mereka pasti mau. Tapi aku ragu, Restu. Penghuni rumah itu pasti orang terhormat di desa ini. Mana mereka mau menerima orang seperti kita? Kita harus mencobanya. Ayolah, kau ikuti aku saja. Restu Singgi bergerak menuju ke rumah tua bertingkat itu. Nilam Cahya mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian mereka sampai di teras rumah itu. Oh, megah sekali bangunan rumah ini, Restu. Lantainya bagus, halamannya luas. Iya, sepertinya sebuah istana kerajaan saja. Restu, lihatlah. Pintu masuk saja besar sekali dan bagus, penuh ukiran. Ayo Nilam, kita ke pintu rumah itu. Restu Singgi dan Nilam Cahya lalu pergi ke pintu rumah. Ketika mereka tiba-tiba mereka melihat sosok tubuh bertopi tudung tengah duduk di lantai tidak jauh dari tempat itu. Oh, Restu, ada orang tengah duduk. Nilam Cahya terkejut. Dia melihat sosok tubuh bertopi tudung tengah duduk tidak jauh dari tempat itu. Oh, Restu, lihat. Sosok tubuh bertopi tudung tengah duduk menyender di tiang rumah. Barangkali orang itu penjaga rumah tua ini, Nilam. Sebab nampaknya dia tengah duduk saja di depan rumah ini. Iya, mungkin orang itu sedang tidur, Restu. Hei, Restu. Orang itu bergerak. Dia sepertinya akan bangun dari duduknya itu. Iya, nampaknya begitu. Oh, orang itu bangun, Restu. Dia berdiri mengarah kepada kita. Orang itu nampaknya bungkuk, Restu. Benar, orang itu bungkuk, Nilam. Nampaknya dia seorang laki-laki tua. Lihat, Nilam. Orang itu berjalan perlahan-lahan ke arah kita. Dia terbungkuk-bungkuk. Orang itu berjalan kemari, Restu. Orang itu berjalan terbongkok-bongkok mengarah ke tempat Restu dan Nilam Cahya. Sementara Nilam Cahya dan Restu Singgi memperhatikan penuh hati-hati. Tidak lama kemudian. Selamat malam. Kau kakek yang ada di perahu itu. Restu, dia kakek yang di perahu yang mengantar kita siang tadi. Aneh. Kenapa kakek sudah berada di sini? Kakek, kenapa kakek bisa berada di rumah tua ini, Kek? Bukankah aku sudah katakan pada kalian? Nanti kalian juga akan tahu. Siapa kakek sebenarnya? Kenapa wajah kakek ditutupi topi tudung itu? Bukalah topi itu, biar kami bisa mengenali wajah kakek. Tidak perlu. Percuma kalian mengenali aku. Untuk apa kalian datang ke rumah majikanku ini? Hah? Oh, jadi ini rumah majikan kakek? Di mana majikan kakek? Kami datang untuk singgah di rumah ini. Kami perlu istirahat malam ini. Benar, Kek. Kami ingin numpang beristirahat di rumah ini. Apakah kalian menyukai rumah ini? Siapa yang tidak senang dengan rumah sebesar dan megah ini? Walau bentuknya sudah tua, tapi nampak menyenangkan sekali. Ya, begitulah setiap orang yang datang ke rumah majikanku ini. Mereka selalu mengeluarkan kata-kata seperti itu, Nona. Kakek, tolonglah panggil majikanmu itu, Kek. Katakanlah, kami tamu dari jauh ingin menumpang menginap di sini, Kek. Berapa kalian berani bayar? Kakek ini uang terus. Kakek ingin memeras kami ya? Aku butuh uang. Ini,
Ambillah uangku ini, Kek. Dan cepat beritahu majikanmu. Tunggulah kalian di sini. Nilam Cahya sudah merasa jengkel. Dia sepertinya tidak sabar menunggu. Restu Singgi nampak tenang-tenang saja. Dan tidak lama kemudian, kakek bongkok itu muncul lagi dari dalam rumah tua itu. Restu, kakek itu sangat mencurigakan. Dia itu aneh sekali. Bukankah siang tadi dia pergi lagi dengan perahu kecilnya setelah mengantar kita? Tapi kenapa tiba-tiba dia ada di rumah ini dan mengaku pembantu rumah ini? Iya, saja nanti, Nilam. Kakek, bagaimana, Kek? Iya, Kek. Bagaimana? Apakah kami dibolehkan menginap di sini? Masuklah. Restu Singgi dan Nilam Cahya masuk ke dalam rumah tua itu. Ketika tiba di dalam, mereka nampak kagum dengan keadaan rumah itu yang cukup besar dan megah. Nilam Cahya dan Restu Singgi melihat-lihat sekelilingnya bagaikan asing. Oh, luar biasa. Sungguh tata ruang yang mengagumkan sekali. Ruangnya besar, bersih, rapi. Perabot rumahnya juga bagus-bagus dan penuh ukiran. Pemilik rumah ini pasti orang terhormat, Restu. Iya, nampaknya memang begitu, Nilam. Rumah ini megah sekali. Tapi ada yang aneh. Bentuk bangunannya nampak tua sekali. Kau bisa lihat di langit-langit ruang ini. Langit-langit ruang ini penuh dihinggapi sarang laba-laba. Iya, langit-langit itu banyak dihinggapi sarang laba-laba. Kok aneh sekali ya? Padahal tata ruang di sini rapi. Apakah langit-langit itu tidak pernah dibersihkan? Mungkin begitu. Lihatlah itu, Nilam. Itu sebuah tangga yang nampaknya untuk jalan menuju ke ruang atas sana. Iya, sepertinya begitu. Karena di atas masih ada ruangan. Restu, di mana penghuninya? Maksudku, majikan kakek itu. Barangkali dia masih di kamarnya. Aku juga tidak tahu. Laki-laki atau wanita ya pemilik rumah ini? Kita tunggu saja pemilik rumah ini. Oh, Restu, dengar. Ada suara langkah kaki orang di ruang atas sana. Iya, barangkali itu pemilik rumah ini, Nilam. Iya, kukira memang begitu. Restu Singgi dan Nilam Cahya memandangi ruang atas. Sementara suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas. Tidak beberapa lama kemudian di atas ruangan itu yang hanya terhalang kayu-kayu ukiran. Selamat datang tamu-tamuku. Oh, Restu, ternyata seorang pemuda tampan dan gagah pemilik rumah ini. Iya, tapi nampaknya pemuda itu angkuh, Nilam. Iya, pemuda itu kelihatan angkuh. Pemuda itu tampan dan gagah. Aku tertarik padanya. Menumpang nginap di rumahku ini. Benar. Jadi pembantu tuan itu bernama Aki Langot. Iya. Aki Langot sudah lama membantuku di sini. Dia sudah aku anggap keluargaku sendiri. Kalau boleh saya tahu, siapa nama tuan? Jangan panggil saya tuan. Bukankah kita sebaya? Panggil saja aku Bardan. Itulah panggilanku. Bardan. Nama yang bagus. Aku Restu Singgi. Panggil saja aku Restu. Dan ini Nilam Cahya. Panggil saja dia Nilam. Apakah Nilam itu adikmu, Restu? Bukan. Kami berdua sahabat baik. Hanya sahabat saja. Bagaimana, Bardan? Apakah kami boleh menginap di rumahmu ini? Di kamar mana yang kalian suka? Apa di ruang atas? Kamar saya ada di ruang atas. Biar kami di bawah saja. Bagaimana, Nilam? Kau juga mau di ruang bawah? Iya, di ruang bawah saja. Biar kami sama-sama. Aki Langot? Aki Langot? Aki Langot? Oh, Tuan Muda memanggil saya. Iya. Antarkan tamu-tamuku ini ke kamarnya. Kamar ruang bawah, Tuan Muda. Iya. Pilih kamar yang baik-baik untuk tamu-tamuku itu. Dan urus mereka dengan baik, sebagaimana engkau melayani aku. Oh. Cantik sekali gadis bernama Nilam Cahya itu. Tapi Nilam mengatakan hanya teman. Aku harus perlahan-lahan saja untuk mendekati Nilam. Aku juga harus menyelidiki sampai sejauh mana persahabatan mereka. Silakan. Siapa yang suka dengan kamar ini? Masuklah. Bagaimana kalau aku di kamar ini, Restu? Kamar ini letaknya paling depan. Aku suka kamar ini. Terserah kau saja, Nilam. Aku sih di mana saja.
Yang penting aku bisa istirahat dan tidur nyenyak. Kalau begitu, Nona nilam saja di sini. Nah, masuklah Nona. Kuncinya tergantung di lubang pintu dalam. Iya, terima kasih. Iya. Restu, aku masuk dulu ya. Mari Tuan Restu. Ini kamar Tuan. Masuklah Tuan Restu. Kamar ini terlalu bagus untuk saya, Aki Langut. Apakah tidak ada lagi kamar lain yang biasa dan sederhana saja? Di rumah ini tidak ada kamar buruk. Semuanya baik dan megah. Tapi kalau kau mau, kau bisa tidur di gudang belakang. Mudah-mudahan tawaran Aki Langut bukan hinaan buat saya. Aku hanya jengkel pada Tuan. Bukankah lebih baik tidur di kamar-kamar itu? Atau di kamar ini? Pelayanan yang terlalu baik yang diberikan Tuan mudamu, Aki. Kami tidak mengharapkan yang berlebihan. Kami hanya ingin istirahat saja. Terserah apa kata Tuan. Kalau begitu, saya memilih di gudang belakang saja. Tuan ini terlalu mengada-ada. Ataukah Tuan merasa direndahkan? Karena saya juga tahu kalau sebenarnya Tuan juga orang terhormat. Kau gampang menebak orang lain, Aki Langut. Dari cara penampilan Tuan, saya sudah menduga semua itu. Lain dengan gadis itu. Dia hanya orang-orang biasa saja. Jangan bicara yang tidak-tidak. Ayolah, antarkan aku ke gudang belakangmu. Saya tidak berani. Nanti Tuan muda pasti marah pada saya. Saya yang bertanggung jawab nanti. Ayo, atau aku perlu memberimu uang dulu. Iya, ini. Ayo, ambillah uang ini, Aki Langut. Dan antarkan aku. Simpanlah uang itu, Tuan. Saya tidak membutuhkan lagi kali ini. Tapi saya justru merasa kagum pada sikap kepribadian Tuan yang tidak tinggi hati. Begitu terang nyalanya. Mari, masuk. Gelap sekali dalam gudang ini, Aki Langut. Tuan tidak usah mengeluh. Bukankah itu keinginan Tuan sendiri? Nah, beginilah keadaannya. Tempatnya kotor dan tidak ada tempat tidur. Tuan bisa tidur di tumpukan jerami-jerami itu. Tapi Tuan tidak akan bisa tidur nyenyak. Karena banyak sekali nyamuknya. Biarlah, saya suka tempat ini. Kalau begitu ya sudah. Saya tinggal Tuan. Kalau ada perlu, panggil saja saya. Terima kasih, Aki Langut. Aneh sekali Tuan Restu itu. Tidur di gudang belakang. Tapi aku suka dengan sikap anak muda itu. Dia sebenarnya sangat baik padaku. Orangnya tidak tinggi hati. Kenapa masih berdiri memperhatikan saya, Aki Langut? Tidak. Saya hanya ingat sesuatu. Ingat sesuatu? Iya. Kalau begitu, aku juga ingat sesuatu. Apa yang Tuan ingat? Kau mau menemani aku bicara? Dengan senang hati, Tuan. Berapa banyak saya harus membayarmu? Waduh, jangan ulangi lagi, Tuan Restu. Saya ingat keluarga saya nanti. Kenapa keluargamu? Apakah kau masih punya istri dan anak? Dulu, tapi kini mereka sudah tiada. Aku tidak sanggup untuk menceritakannya, Tuan. Aku tidak mau mengingat penderitaan itu lagi. Bukankah penderitaan sesuatu yang wajar? Masih banyak jika kita hitung orang-orang yang lebih menderita daripada kehidupan kita. Saya melihat Aki Langut tidak menderita. Aki Langut nampak sehat dan senang saja. Saya tidak bisa menceritakannya. Saya permisi saja, Tuan. Tunggu, Aki Langut. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Aki pernah mengatakan ketika kami masih berada di sungai itu, bahwa desa ini desa celaka. Apa maksudnya, Ki? Nanti Tuan akan tahu sendiri. Saya permisi. Saya takut Tuan muda mencari saya. Katakan saja pada Tuan muda, Ki. Saya berada di gudang. Tidak, Tuan. Itu namanya Tuan akan mengusir saya dari sini. Karena Tuan muda pasti akan marah. Saya permisi, Tuan. Sepertinya Aki Langut banyak menyimpan rahasia. Aku sendiri belum tahu desa apa yang sudah aku datangi ini. Tapi biarlah. Besok aku akan mengorek keterangan dari Aki Langut. Aku sebenarnya sengaja meminta tidur di gudang ini.
Karena tadi aku melihat Nilam Bardan saling berpandangan. Iya, mereka nampaknya seperti saling tertarik. Tapi aku diam saja dan berpura-pura tidak tahu. Aku hanya ingin memuji Nilam. Karena jika aku perhatikan, Bardan sikapnya angkuh. Dia nampak seperti laki-laki bajingan perempuan. Nilam, mana Restu? Kenapa dia tidak keluar dari kamarnya? Barangkali dia belum bangun, Tuan. Kenapa kau memanggil aku Tuan? Panggil saja namaku. Itu aku lebih suka. Tapi sungkan aku menyebutnya. Apalah artinya sebuah nama? Ayolah, makanlah Nilam. Barangkali Restu masih tertidur pulas. Dia bisa menyusul nanti. Ayo, makanlah. Terima kasih. Aku tidak bisa makan jika tidak bersama Restu. Biar aku nanti saja menunggu dia. Nampaknya kau begitu setia dengan dia, Nilam. Kami sudah biasa. Kami tidak bisa meninggalkan di antara kami. Oh, menyenangkan sekali jika hal itu ada padaku. Apalagi jika saat ini ada seorang gadis yang dekat padaku. Apa maksud Tuan? Maksudmu? Kenapa kau harus gugup begitu? Aku tadi hanya bilang, jika saja teman gadisku itu masih ada di... Nampaknya hari sudah terlalu siang. Saya permisi dulu. Nilam Cahya bangun dari duduknya. Bardan melirik memperhatikannya. Nilam Cahya melihat ke arah Bardan. Keduanya bertemu pandang. Nilam Cahya lalu pergi, sementara Bardan masih memperhatikan bagai terpesona. Kau memang cantik, Nilam. Berbahagia sekali jika aku bisa mendapatkan dia. Restu, buka pintunya. Keluarlah dari kamarmu. Dia tidak ada, Nona. Oh, kau Aki Langot. Saya sampai terperanjat. Aki, apakah betul Restu tidak ada di kamarnya? Iya, dia ada di gudang belakang sana. Di gudang belakang? Saya tidak melihat dia keluar dari kamarnya. Semalam saya yang mengantarnya. Saya sendiri juga heran dengan Tuan Restu itu. Jadi, Restu tidur di gudang belakang semalam? Itu keinginan dia sendiri, Nona. Sesaat Nilam Cahya dan Aki Langot bergerak akan meninggalkan gudang itu. Mendadak di depan mereka muncul Bardan. Dia berdiri di muka pintu gudang bagaikan menghalangi jalan. Aki Langot sangat terkejut dan khawatir sekali. Oh, Tuan muda. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.